Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits tsani wa thalathun, hadis yang ke-32. Nafyud darari fil Islam, meniadakan mara bahaya di dalam Islam. Jadi salah satu bentuk syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk agama ini adalah kita dilarang untuk mendekati berbagai macam mara bahaya, apapun bentuknya, kecuali dalam beberapa kondisi di mana kita memang diharuskan untuk menghadapi mara bahaya tadi itu, seperti kondisi perang. Justru Anda kalau kabur dari perang malah mendapatkan dosa, dan ini juga ada tafsilnya di antara para ulama dan bukan di sini bahasannya. Oke? Bahasannya ada di kitab-kitab nanti yang lebih panjang. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ad-Darqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta'i an Amr bin Yahya عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن أبي سعيد الخدري, jadi beliau adalah sahabat yang dikenal dengan kunyahnya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ya. Beliau dikenal sebagai Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Ini nama aslinya nih, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Tapi beliau biasanya disebut An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri. Merupakan salah seorang sahabat yang begitu terkenal, yang dianggap sebagai pembesarnya para sahabat juga. Beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita. Bahkan kalau misal teman-teman nanti baca kitab-kitab hadis, nama beliau itu sering banget di-mention. An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan kira-kira 1170 hadis yang telah sampai kepada kita. 1170 hadis. Beliau pernah ikut perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 kali. Kalau tidak salah 12 kali. Dan banyak sekali bahasan-bahasan panjangnya, dan saya ingin membahas tentang beliau di momen yang berbeda dan bukan pada saat ini. Begitu ya. Karena kasus bahasan kita kali ini agak panjang walaupun hadisnya itu begitu pendek. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga untuk membahayakan orang lain. Nah, gini, sebenarnya terjemahan dari hadis ini atau arti dari hadis ini yang sangat amat pendek ini begitu banyaknya, luar biasa, dan para ulama berbeda pendapat di sana. Yang intinya adalah kita diperintahkan oleh agama untuk menjauhi berbagai macam mara bahaya. Sebelum itu, hadis ini dijadikan sebagai asas dari qawaid fiqhiyah kubra. Jadi sempat di hadis pertama, hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, ketika saya nge-mention tentang innamal a'malu binniyat, saya berkata bahwasanya kaidah fiqhiyah itu ada 4 dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Diprakarsai oleh Qadhi Husain, kemudian para fuqaha Syafi'iyah menambahkan satu lagi. Jadi yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, al-qa'idatul ula al-umuru bimaqasidiha, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua ad-dararu yuzalu. Ini info aja, mau dicatat mau gak dicatat bebas. Yang penting ketika saya menerangkan hal-hal yang terkesan asing seperti ini bagi teman-teman yang pertama kali belajar adalah minimal pernah dengar. Karena ketika saya belajar dulu, ketika guru-guru kami menjelaskan tentang satu perkara, kadang-kadang memang ketika sedang belajar, itu nggak ngomong apa sih? Gitu. Tapi, apa yang disebutkan oleh guru itu, minimal tidak asing, minimal pernah terdengar walaupun saya nggak paham. Sehingga dalam momen yang berbeda, ketika saya mendengar itu untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya, saya bisa lebih paham. Dan bukan menjadi sesuatu yang baru lagi untuk saya. Oke? Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua adalah ad-dararu yuzalu, bahwasanya berbagai macam mara bahaya harus dihindarkan. Diambil dari hadis ini, la darara wa la dirar. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwasanya
orang itu kalau repot, ya nanti ada keringanan-keringanan di sana. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Al-'adatu muhakkamah, bahwasanya adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Kemudian yang kelima, al-yaqinu la yuzalu atau la yazulu bisyak, bahwasanya orang itu kalau sudah yakin, keyakinannya tadi itu tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan. Ya sudah, itu adalah 5 kaidah ya, 5 kaidah fiqhiyah kubra yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Nah, kenapa saya nge-mention itu? Karena biar teman-teman, agar teman-teman itu tidak menganggap bahwasanya hadis yang begitu pendek ini sebagai hadis yang biasa saja. Karena hanya bermodalkan hadis yang sependek ini, para ulama membahas berbagai macam kasus yang begitu panjangnya, luar biasa. Oke, kembali ke kasus tadi. Sebagaimana saya sebutkan bahwasanya darar dan dirar ini terjadi perbedaan yang lumayan banyak di antara para ulama. Pertama kita bahas tentang darar. Pakai bolpen merah aja dulu ya. Merah nomi. Darar. Kemudian ada dirar. Oke. Nah, kita bikin garis. Neng. Oke. Makna yang pertama. Shish. Ini boleh dicatat, boleh tidak. Pertama, ma tadurru. Duh, nulis apa aku lagi nih? Ma tadurru bihi nafsak. Ma tadurru bihi nafsak. Kemudian yang kedua, ma tadurru bihi ghairak. Nih, ma tadurru bihi nafsak dan ma tadurru bihi ghairak. Darar itu ketika bahayanya itu terkena kepada diri sendiri. Darar itu ketika bahayanya menimpa diri sendiri. Bunuh diri kayak, loncat kayak, pakai sayat-sayat begini ketika lagi stres ya. Barcode begitu itu dilarang dalam agama, haram. Karena tidak boleh menyakiti diri sendiri. Kemudian, dirar ma tadurru bihi ghairak. Ketika kamu menyakiti orang selain kamu, dan ini sudah jelas. Itu makna pertama di antara para ulama mengenai la darar wa la dirar. Makanya berdasarkan hadis ini, banyak ulama-ulama yang mengharamkan rokok karena rokok dianggap menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Walaupun kasus bahasan rokok ini panjang dari para ulama karena tidak ada nas yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas secara spesifik Rasulullah bilang rokok hukumnya begini, maka ijtihad ulama bermain di sana. Perbedaan para ulama bermain di sana. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya rokok itu haram, ada ulama yang berpendapat bahwasanya rokok itu makruh. Intinya dua-duanya terlarang karena makruh juga masuk ke dalam mana ya, masuk ke dalam terlarang. Dan yang lebih baik adalah meninggalkan itu semua. Oke, yang kedua, darar itu bisa bermakna an tulhiqa ya. An tulhiqa al adha biman lam yu'dhik. Lam yu'dhik. Kemudian dirar kebalikannya, yaitu an tulhiqa al adha biman, ini biman ya, biman adhaka ala wajhin ghairi masyru'in. Ini pendapat yang kedua. Darar adalah ketika kamu menyakiti seseorang yang tidak pernah menyakiti kamu, alias sifatnya itu bukan balas dendam. Itu yang disebut sebagai darar. Sedangkan dirar
itu ketika kamu menyakiti orang lain yang pernah menyakiti kamu dengan cara yang tidak disyariatkan menurut agama. Kalau disyariatkan menurut agama seperti qisas ya, mata dibalas mata, bunuh dibalas bunuh, itu kan kamu menyakiti orang lain sebagaimana cara dia menyakiti kamu. Nah, itu diperkenankan dan tidak disebut sebagai dhirar. Namun, apabila kondisinya kamu menyakiti dia dalam keadaan dia pernah menyakiti kamu, namun cara yang kamu gunakan itu tidak sesuai dengan syariat, maka itu disebut sebagai dhirar. Oke? Yang ketiga, kita panjangkan lagi garis perjuangan ini. Wah, asik. Yahsulu ad-dharar maksudnya ya. Yahsulu bila qasdin. Ini yahsulu, sorry teman-teman, ini maksain banget tulisnya. Biqasdin. Nah, yahsulu bila qasdin, ketika bahayanya itu disengaja, maka disebut sebagai dharar, ya. Ketika bahayanya tidak disengaja, kebalik. Ketika bahayanya itu tidak disengaja, bila qasdin tidak disengaja, maka dia disebut sebagai dharar. Dan apabila bahayanya itu disengaja, maka dia sebut sebagai dhirar. Contohnya apa? Contohnya banyak. Pokoknya berbagai macam bahaya yang kamu timbulkan, entah kepada diri sendiri atau kepada orang lain, kalau disengaja disebut sebagai dhirar, kalau tidak disengaja disebut sebagai dharar. Fahimtum? Nah, kemudian pendapat keempat. Emang banyak nih pendapatnya nih. Pendapat keempat. Ini nomor 4-nya aneh banget tulisan saya. Nih. Ma tadurru bihi sahibaka, ya, ma tadurru bihi sahibaka wa tantafi'u bihi, tantafi'u bihi. Dan ini sebaliknya, ma tadurru bihi sahibaka wa anta lam tantafi' bihi. Nih, dharar adalah ketika kamu menyakiti orang lain dan kamu mengambil kebermanfaatan dari bahaya yang kamu timbulkan kepadanya. Entah itu mencuri, entah itu merampok. Itu kan kamu nyakitin orang lain tuh. Dan kamu mendapatkan manfaat dari kezaliman kamu terhadap dia. Nah, itu disebut sebagai dharar. Namun, kebalikannya, kalau semisal kamu menyakiti orang lain dan kamu tidak mendapatkan apa-apa dari dia, emosi di sini tidak termasuk ya, maka itu disebut sebagai dhirar. Itu pendapat yang keempat. Kita masukkan lagi pendapat ke-5. Masih ada di bos. Ya, pendapat ke-5. Pendapat ke-5. Pendapat ke-5 adalah bahwa dharar artinya adalah ibtidaul fi'li. Kemudian dhirar adalah al-jaza'u alaih. Nah, ibtida'ul fi'li adalah bahaya yang muncul pertama kali. Sedangkan dhirar adalah efek, adalah balasan terhadap bahaya yang ditimbulkan dharar tadi itu. Kemudian, apa lagi? Gak ada. Sebenarnya ada kayaknya, cuman saya gak hafal. Jadi kita coba bedah satu-satu lagi ya. Pertama, dharar, ya, dharar dan dhirar semuanya terlarang. Kita simpulkan bahwasannya dari 1, 2, 3, 4, 5 semuanya itu terlarang dan tidak boleh didekati sama sekali. Hanya saja untuk penspesifikannya untuk kasus yang lebih spesifik, nanti teman-teman akan kebingungan ketika mendapati hadis ini justru dipakai dalam momen yang berbeda sebagaimana teman-teman pahami di awal. Makanya, saya langsung kasih ke teman-teman sekalian
semua makna dari darar dan dirar. Yang pertama, ma tadurru bihi nafsak. Ketika bahayanya itu menyakiti diri sendiri. Dirar, ketika bahayanya menyakiti orang lain. Ma tadurru bihi ghairak. Yang kedua, makna kedua, darar artinya antulhiqal adha biman lam yu'dzik. Ketika kamu menyakiti orang lain yang gak pernah menyakiti kamu. Dirar adalah antulhiqal adha biman adzaka ala wajhin ghairi masyru'. Ketika kamu menyakiti orang lain, ya, dalam keadaan orang itu pernah menyakiti kamu, tapi cara kamu menyakiti dia itu, membalas dia itu tidak sesuai dengan kaidah syariat. Yang ketiga, darar yahsulu bila qasdin. Darar itu bahaya yang dilakukan tanpa sengaja. Kemudian dirar adalah bahaya yang dilakukan secara sengaja. Kemudian yang keempat, darar artinya adalah ma tadurru bihi sahibaka wa tantafi'u bihi. Ketika kamu menyakiti orang lain dan kamu mengambil manfaat dari kezaliman yang kamu perbuat. Dirar adalah ma tadurru bihi sahibaka wa anta lam tantafi' bihi. Ketika kamu menyakiti orang lain dan kamu tidak mendapatkan manfaat dari kezaliman yang kamu perbuat. Yang kelima, ibtida'ul fi'li adalah darar. Darar adanya adalah bahaya yang muncul pertama kali. Yang muncul pertama kali. Kemudian dirar adalah balasan dari darar tadi itu. Oke? Sudah? Sudah sampai sini. Intinya, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan coba-coba menyakiti siapapun. Di dalam hadis yang sempat kita mention, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi, fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu bagiku, maka jangan coba-coba di antara kalian itu saling menzalimi. Dalam artian kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk tidak saling menyakiti. Jangankan menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri pun diharamkan oleh Allah. Makanya, dan salah satu alasan terbesarnya kenapa kita dilarang untuk menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam sayatan atau bunuh diri dan sebagainya, karena hak milik tubuh kita ini bukan milik diri kita. Hak milik tubuh ini itu milik Allah. Sekali lagi saya ulang, hak milik tubuh ini bukan saya, bukan Husain, bukan Kadam. Hak milik tubuh yang sekarang kamu pakai itu bukan punya kamu cuma pinjem. Ini punya siapa? Hak milik Allah. Ketika hak milik Allah ini kamu sakiti, kamu rusak, berarti kamu ngapain? Ya, kamu merusak properti yang dimiliki selain kamu. Dan itu haram. Dan Allah marah betul sama orang-orang yang begini. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang mencoba membunuh dirinya dengan pisau atau dengan loncat dari tempat yang tinggi, maka dia akan dihukum nanti di akhirat dalam keadaan yang serupa seperti itu, khalidan mukhaladan fiha di neraka, selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya di neraka. Walaupun ada tafsirnya di antara para ulama yang membedakan antara orang Islam dan tidak. Intinya kita pakai konteks zahir hadisnya. Selamanya di neraka. Selamanya di neraka Anda ngapain? Misal Anda bunuh diri dengan pisau, cepret begini. Anda mati, dihidupin lagi sama Allah. Anda bunuh diri lagi, cepret. Sakit kan? Dihidupin lagi sama Allah. Cepret. Dan itu di neraka, di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Maka jangan coba-coba menyakiti diri sendiri. Apalagi menyakiti orang lain. Hadithun hasan, kualitas hadisnya adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daraqutni wa ghairuhuma, dan selain keduanya juga musnadan, secara musnad. Nanti kita bakalan bahas ini mengenai musnad dan juga mursal nih. Karena karena saya cita-citanya di Mata Naqra ini ingin membahas basic-basic berbagai macam fun-fun yang pernah saya pelajari. Kita mulai dari bab fikih yang awal, nanti habis ini insyaallah kita mulai Safinah. Setelah Safinah kita akan bahas kitab satunya, mustalah mungkin, atau usul, atau intinya kita mulai yang basic-basic dulu, semuanya kita bahas, baru nanti perihal pendalaman kita cari di momen yang berbeda.
Warawahu Malikun fil Muwatta'i an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Malik meriwayatkannya di dalam di dalam kitabnya Al-Muwatta dari jalur Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Apa itu mursal? Nanti kita bahas di mustalah hadis. Fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Okay, هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.